โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมันติya mulai meditasi dengan konsentrasi pikiran bahwa lagi apa ya mulai bahwa sekarang saya sedang duduk sedang mendengar sebab meditasi bukan hanya duduk mata saja. Meditasi itu cara ada 4 ya yang dia namanya Satipatthana 4 Kayanupassana Vedananupassana Citta Vipassana dan Dhammanupassana. Kalau kita ingat kaya mulai satu dulu dengan apa? Dengan ingat apa yang kita lakukan. Pakai kaya, badannya mandi kaya. Lagi makan, lagi duduk, lagi kerja, lagi apa. Ingat selalu apa yang kita lakukan. Itu kita meditasi. Ada orang bilang, wah mau meditasi, tidak ada waktunya. Ya sibuk terus. Sebab tidak mengerti bahwa cara meditasi bukan hanya duduk diam saja. Ini salah satunya untuk cara meditasi. Kalau kita duduk, dapat dengar, ingat kita dengar, ya itu sudah meditasi. Bisa konsentrasi, pokoknya sudah konsentrasi apa yang kita lakukan, itu sudah meditasi. Jadi kapan bisa? Kapan saja boleh. Di mana bisa? Di mana saja boleh meditasi. Hanya bedanya apa? Kalau di rumah mau meditasi agak sibuk, nanti suaranya macam-macam, nanti anaknya nyonya apa, nanti macam banyak masalahnya, mau tenang repot sulit. Tapi kalau wihara sudah lebih enak, lebih tenang, tidak banyak gangguannya. Apalagi kalau naik ke gunung, diam di gunung, tidak banyak suara mobilnya, tidak ada gangguan lain. Tapi ada juga kadang-kadang sampai ular ya datang gangguan atau binatang ada juga, bukan tidak ada tapi ya untuk hati-hati bisa lebih cepat tenang. Jadi kita mau lakukan meditasi gimana boleh, kapan saja bisa. Yang penting mengerti. Dan juga ya kalau sedang apa? Sedang dengar. Ya itu meditasi, konsentrasi pikiran, cita, mendengar khotbah, mendengar ceramah, ikutin terus pikiran kalau kita konsentrasi pikiran. Cuma kalau kita tidak konsentrasi, masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini, tidak tahu apa yang bicarakan. Tapi kalau kita konsentrasi, ya bisa mengerti. Itu konsentrasi pikiran. Bukan duduk di sini tapi pikiran ada di rumah. Itu kurang meditasi, kurang tepat jadinya. Jadi kita duduk, ya saya duduk, lagi duduk, dengar apa yang dibicarakan. Meditasi. Terus saja bincang apa yang kita bisa. Pikiran jangan sampai kemana-mana, pikiran di sini, di badan kita ni. Ingat selalu meditasi. Orang mau meditasi buat apa? Yang datang banyak datang meditasi rajin buat apa tujuannya? Agama Buddha, Sang Buddha kasih cara untuk kita meditasi
Sebelumnya meditasi bukan mulai dari agama Buddha. Sebelum Sang Buddha datang, yang lampau dulu, Sang Buddha dulu juga ada meditasi. Waktu agama Buddha hilang, tidak ada yang kenal juga. Ada orang lain juga meditasi, tapi tujuannya lain. Beda tujuannya. Sang Buddha sendiri waktu jadi panggilan Siddhartha, beliau sudah lihat orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia. Beliau sudah konsentrasi, bukan hanya lihat saja, tapi beliau konsentrasi, maksudnya juga meditasi. Itu apa? Tanya sama supir. Kenapa orang bisa sakit? Kenapa orang jadi tua? Nah, dia sudah analisis. Kenapa orang bisa sakit? Nah, itu konsentrasi. Bukannya lihat dari buat. Dia konsentrasi, lihat begini. Apa sebabnya orang bisa sakit? Kenapa orang bisa mati? Dia pikir-pikir, oh ini menderita. Timbul pikiran, mengerti, oh ini penderitaan manusia. Lalu bagaimana ya bisa tidak menderita lagi? Dia analis terus, cukup lama dia. Rasanya tidak gampang. Sampai beliau melihat orang petapa, beliau sadar bang, oh ini caranya. Cara menjadi orang petapa ini bisa ketemu cara apa yang bisa tidak menderita lagi, tidak duka lagi. Beliau ambil keputusan, ya saya mau jadi orang petapa, mau latihan. Beliau meninggalkan istana ayahnya Raja Suddhodana, ibu yang sudah meninggal dunia juga, ya, hanya ibu angkatnya, Mahapajapati. Istrinya Putri Yasodhara Bimpa, anak yang baru lahir yang dikasih Rahula. Beliau meninggalkan kedudukannya sebagai panggilan putra mahkota yang bisa naik jadi raja. Pergi dari istana, buat apa? Tujuannya untuk mencari cara apa yang membuat manusia tidak menderita lagi. Itu tujuannya. Lalu caranya apa? Niru orang petapa yang sudah dilihat. Jadi masuk hutan, bukan di kota. Seperti kota tidak bisa tenang, masih sibuk macam-macam. Pergi ke gunung, pergi ke hutan. Kalau mau cari makanan, masuk di desa, dapat makanan dari umat di desa. Lalu pergi ke pohon, cari guru meditasi. Guru pertama namanya Uddaka Dawud. Latihan meditasi sama guru pertama, tenang pikirannya, pakai nafas masuk, puto, satu, dua, tiga, empat. Nah, mulai lagi. Dapat macam-macam yang gurunya guru meditasi sudah pandai beliau. Sampai tenang, masuk jhana. Kalau sudah tenang kali masuk jhana, jhana satu, teruskan lagi lebih dalam jhana dua, teruskan lagi sampai jhana ketiga. Tenang, lebih tenang lagi sampai jhana 4. Itu tingkatnya sampai tenang sampai mana? 1, 2, 3, sampai 4 jhana. Tenang sekali.
gurunya bilang, sudah lulus, sudah tamat. Sebagai murid yang cukup pandai, bisa cepat, beliau sudah banyak apa? Banyak paramitanya. Kehidupan yang lampau, beliau sudah banyak meditasi, sudah latihan, sudah banyak. Lahir sebagai orang berdapat, lahir dia sebagai apa macam, beliau sudah meditasi, latihan, sudah banyak. Seperti komputer, sudah banyak data. Wah, kelihatan jelas sekali, cepat sekali. Kalau dasarnya kosong, tidak ada data, sulit, harus tambah lagi, bikin makan waktu lama. Tapi panggilan tetap dia sudah banyak datanya. Jadi tambah lagi bisa cepat mungkin bisa sampai cepat. Tenang sekali. Gurunya bilang sudah selesai, boleh jadi guru, bantu jadi guru supaya murid baru bisa. Tapi panggilan tetap menurunkan bahwa memang tenang sekali. Rasanya bahagia, tenang. Tapi masih belum sampai tujuannya. Tenang tapi dalam sekali belum hilang. Hilang apa? Kekuatan batinnya masih ada dalamnya. Tanya sama gurunya, bagaimana? Gurunya tidak mampu. Akhirnya berpindah di tempat lain, dapat guru yang kedua, nama Aladabut. Meditasi lagi, terus sampai jana 5, 6, 7, 8 tingkatnya. Ini arupa jana sampai 4 arupa jana. Tinggi sekali, tenang sekali, hebat sekali. Gurunya bilang, sudah selesai, sudah tamat. Tapi panggilan tidak tak berungkan lagi. Memang tenang pikirannya, tapi masih belum mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya dalam pikiran beliau lihat merenungkan pikirannya, masih ada kekuatan batinnya. Menurut kekuatan batin, ada apa kekuatan batin? Namanya kilesa. Tidak kelihatan dengan mata biasa, tidak kelihatan. Kilesa itu seperti apa? Pikiran itu seperti apa? Itu bukan barang yang bisa lihat dengan mata, tapi bisa diumpamakan bahwa pikiran itu seperti apa. Nah, contohnya, pikiran manusia, kita manusia itu ada badan jasmani dan ada pikiran. Badan jasmani nama apa? Rupa. Kalau pikiran itu apa? Nama. Manusia ada dua, tidak lebih, hanya duanya. Nama sama rupa. Nama bisa pegang-pegang, rupa bisa pegang-pegang, tapi nama itu pikiran, kekuatan pikiran, cipta. Rohani sama apa? Jasmani, badan jasmani sama rohani. Rohani tidak bisa lihat, tapi rupakan seperti lampu. Lampu ini sebagai kecuali ini ada cipta, cipta kita. Kenapa? Biar sudah seperti lampu.
Sebab Sang Buddha mengatakan bahwa pepacara bidang citang di bahasa Bali. Cita atau pikiran itu bersih, bening, bercahaya seperti lampu. Pepacara itu aslinya. Tiap orang memang ada pikirannya yang bening, bersih. Ada semua, ada. Sebab kita ada cita atau pikiran. Kalau tidak ada cita di pikiran bagaimana? Kapan cita kita tidak mau sama pikiran kita tidak bisa badan kita jadi jenazah, tidak bisa makan, tidak bisa duduk, tidak bisa datang mendengar ceramah begini. Itu cita yang kita harus ada dalamnya. Tapi cita itu dibungkus oleh apa? Dibungkus oleh kekurangan batin. Namanya kilesa. Ada berapa macam kilesa? Satu, kesalakahan. Ya, ini yang hijau-hijau, kesalakahan. Dua, kemarahan, merah-merah. Lalu kebodohan yang hitam-hitam. Cita kita dibungkus oleh kekurangan batin atau kilesa 3 macam. Lopa atau raka, dosa dan moha membuat pikiran kita jadi kotor. Sang Buddha mengatakan kita untuk sucikanlah hati dan pikiran. Beliau suruh untuk mensucikan pikiran. Cara bagaimana untuk mensucikan pikiran? Mulai dari dana dulu sebagai fondasinya. Sesudah dana, teruskan melaksanakan sila, tidak membunuh, kekurangan batin yang kasar, kecelakaan, kemarahan yang besar akan hilang dari pikiran. Dua, tidak mencuri, kecelakaan akan lenyap. 3, asusila, 3 bohong, tidak mabuk-mabukkan, yang kasar juga lenyap. Ini kekurangan batin yang kasar akan lenyap sebab kita melaksanakan, mempraktekkan dana dan sila. Lalu ini yang tengah-tengah. Jadi hijau tua kecelakaan, tapi hijau muda. Walaupun tidak sampai mencuri barang orang lain, tapi lihat apa yang masih indah, masih cantik, masih senang, ingin dapat. Namanya kama canta. Kalau merah-merah membunuh, ini hanya tidak sampai merah sekali, tidak sampai membunuh, tapi kebenciannya masih ada. Kebenciannya, pada bahasa Bali-nya. Yang hitam tua tidak sampai micca titik, tapi ngantuk, pikirannya kacau, laku-laku. Ini 3 macam. 1 ngantuk, 2 kacau, 3 laku-laku. Ini yang tengah-tengah, kebodohan yang tengah-tengah. Lalu jadi 3, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 namanya panca niwarana, kekurangan batin yang tengah. Lalu bagaimana bisa mengkupas? Ini mengkupas dengan melaksanakan sila. Mulai dari dada dulu lalu sila. Yang tengah ini sila tidak kuat, tidak akan hilang. Laksanakan dana baru kerjaan hilang-hilang. Ini harus pakai cara meditasi. Ya, kita datang meditasi ini tujuan duduk mengkupas ini. Cara yang tepat. Kalau kecelakaan
lihat apa yang indah, yang cantik, itu pakai apa objeknya. Harus pakai objek badan jasmani kita sendiri. Merungkan bahwa badan kita ini memang kotor. Seperti orang mau jadi bhikkhu, jadi sembelih, upacaya akan suruh hafal dulu. Kesa, Roma, Naka, dan Tajo, dan Roma, Kesa. Ulang lagi. Maksudnya apa? Kesa itu rambut, Roma itu rambut di tubuhnya. Naka, Naka ini ya. Dan Kesa, Roma, Naka, dan Tajo. Naka ini kuku, dan itu gigi. Kesa, Roma, Naka, dan Tajo, kulit, 5-nya. Suruh merunungkan bahwa badan kita ini memang ada 5-nya. Kesa, Roma, Naka, dan Tajo. Ingat, hafal terus, merunungkan terus. Bahwa 5 ini adalah barang yang kotor, bukan barang indah, bukan yang cantik. Suruh hafal terus. Kalau lihat yang cantik, Kesa, Roma, Naka, dan Tajo, dan Taluma, Kesa, objek meditasi itu akan hilang. Kecelakaan ini akan hilang dan jap. Barang kotor. Objek yang pakai tepat, pakai merungkan, pakai badan kotor. Lalu kebencian pakai apa? Objeknya untuk meditasi bisa hilang. Pakai metta. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga bapak bahagia, ibu bahagia, semua bahagia. Ini kebenciannya. Supaya pada akan hilang. Lalu kalau ngantuk pakai objek, merungkan sinar lampu atau sinar matahari, ya pakai pai lilin. Ingat sinar, ngantuk akan hilang. Kalau dia bisa hilang, bangun jalan kaki, meditasi dengan jalan, namanya cangkemana, akan hilang tidak ngantuk. Waktu Bante Moggallana dia dulu meditasi, saya ngantuk, Sang Buddha datang kasih tahu caranya untuk bisa hilang ngantuknya. Ngantuk hilang. Lalu pikirannya kacau. Objeknya apa? Pakai nafas. Angin masuk, putto, atau hitung 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7. 1 sampai 8, 1 sampai 9, 1 sampai 10. Balik lagi 1 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik lagi akan hilang. Pikirannya kacaunya hilang, bisa konsentrasi. Lalu yang satu lagi laku-laku pakai Itipiso Bhagava Arang Samma Sambuddho Vicca Jana Sampanno akan hilang. Atau pakai merungkan badan kita sebagai 4 dari unsur, dari tanah, dari air, dari api, dari angin, bisa hilang semuanya. Jadi hilang. Jadi kotoran batin yang tengah atau nirvana hilang sebab kita melaksanakan meditasi. Jadi kita datang meditasi, tujuannya apa? Ya tujuan ini untuk menghilangkan kotoran batin yang menengah atau nirvana 5 nirvana. Sudah mencapai chana 4, chana 8 sudah hilang semua. Tenang sekali pikirannya.
Tetapi panggilan Citra merungkan bahwa tenang, enak, senang, tenang, bahagia. Tapi dalam sekali masih ada apa? Keran batin yang halus, kesalakahan yang halus, kemarahan yang halus, kebodohan yang halus, namanya asawa, kamasawa, bhawasawa, aviccasawa. Masih dalamnya. Tanya sama gurunya angkat tangan, tidak mampu, tidak tahu apa yang bisa hilangkan itu. Meditasi tidak mampu. Tidak ada guru di mana yang bisa mengatasi itu. Oleh karena itu, panggilan Citra merungkan beliau harus mencari sendiri lebih dari meditasi apa yang harus lakukan. Coba macam-macam menyiksakan diri bagaimana seperti orang main yoga, tapi tidak hilang-hilang sampai tidak mau makan. Badannya kurus sampai jatuh pingsan. Untung tidak sampai meninggal dunia, bisa sadar kembali. Dengar orang main gitar, ting-tang, 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 sambil menyanyi bahwa kita itu ada 3 line. Satu, dahulu kendor, seperti hidup di dalam istana enak-enak, tidak akan bisa mencapai kesucian, tidak bisa. 2, terlalu kencang, kalau main terus bisa putus, seperti sedang menyiksakan diri begini. Kalau teruskan tidak bisa, mati, tidak akan mencapai. Yang lain ketiga, yang tengah-tengah, ini adalah jalan tengah yang bisa mencapai kesucian. Beliau sadar kembali, mulai cari makanan, makan sampai badan sehat kembali. Lalu beliau duduk meditasi, merungkan di bawah pohon beringin. Waktu itu hari Vesak, seperti nanti Vesak, pagi hari beliau duduk di bawah pohon beringin. Lihat pohon beringin di mana di sini? Ada di mana pohon beringin? Ada di mana? Ingat tak? Hah? Di mana? Di mana? Ada pohon beringin di mana di sini? Pernah lihat tak? Di sini, di dekat sini pohon beringin ya. Ada satu di sini, di sini, di samping ini. Ini pohon beringin. Sang Buddha waktu ini masih ada panggil Citra, duduk bawah pohon beringin. Pohon beringin itu dekat sama rumah Ibu Sucata. Ibu Sucata waktu masih muda pernah datang sembahyang di pohon itu sama dewa-dewa. Ya, ada dewa di sana. Kalau sudah dewasa, kalau bisa dapat ketemu orang yang baik, bisa menikah sama orang yang baik, dapat putra pertama, akan kasih sesajian namanya madu payasa yang dibuat oleh padi yang masih muda, campur dengan susu. Susu ini ambil dari sapi 1000 sapi, tapi pilihan yang ada depan tu ambil susunya, campur dengan lagi dengan madu. Ini namanya madu payasa. Ibu Sucata dapat apa yang sudah janjinya. Ingat bahwa harus bayar janjinya. Cuma dewa di pohon suruh pembantu datang membersihkan, nanti bawa madu payasa. Pembantu datang, belum sampai di pohon sudah lihat jauh, ketemu siapa? Ketemu dewa. Dianggap dewa. Sebab waktu itu masih pagi, panggilan Citra masih panggilan, belum jadi Buddha. Hari Vesak, tapi tubuhnya sudah mulai bercahaya. Pembantu
Ibu Jeta anggap itu dewa, bukan manusia biasa. Tapi sudah mulai kelihatan bercahayanya. Lari cepat bilang sama majikannya, cepat. Sudah ditunggu dewa. Ibu Jeta bawa nampan emas isi batu jasad, sampaikan kepada dewa. Waktu itu Pangeran Jeta tidak punya bon. Ibu Jeta sumbang dana semua nampannya, emasnya. Lalu pulang dengan senang hati bahwa sudah bayar utangnya kepada dewa. Pangeran Jeta bawa nampan emas pergi ke sungai di Lancara. Beliau mandi dulu, sesudah makan. Semua 49 potong makan. Selesai makan, dia balik lagi ke sungai. Lalu lepas nampan emas sambil tekad bahwa bila mana ini hari kalau bisa dapat mencapai jadi Buddha, semua nampan ini bisa lawan arus sungai. Begitu lepas nampan bisa lawan lalu tenggelam sampai di dasar sungai. Kena sudah tiga nampan. Ini yang keempat. Dewa naga yang cakap di sedang. Oh, ini tanda bahwa akan datang lagi Sang Buddha baru. Jadi 4 jadinya. Masih satu lagi adalah Sang Buddha Maitreya yang kelima. Ini dalam masa Sabkapa ini ada 5 Buddha. Selesai lepas nampan dia menyeberang sungai dengan cerah, dapat 8 genggam alang-alang, dia taruh di bawah pohon. Pohon apa? Pohon asatha. Namanya pohon dan bukan nama asli, namun asatha. Pohon apapun yang duduk oleh calon Buddha sampai mencapai bodhi, jadi Buddha, pohon itu akan mungkin pohon bodhi. Bodhi itu pun pohon bukan nama asli je. Apa namanya baru bisa mencapai bodhi, pohon itu. Sang Buddha yang lampau duduk di pohon beringin dia ke pohon bodhi. Tapi zaman lain ada Sang Buddha lain pohon lain juga pohon itu pohon bodhi. Tapi zaman ini Sang Buddha Gautama kita duduk di bawah pohon asatha. Jadi pohon asatha jadi pohon bodhi. Dari mana di sini? Oh, ada 2 pohon, 3 sebenarnya. Ada semua ada 3 pohon bodhi. Beliau duduk mulai meditasi. Yang sudah biasa sudah lakukan latihan. Datanglah Dewa Mara. Duduk tempatnya. Bangun. Pangeran Jeta bilang bukan. Dia dapat duduk di tempat ini dapat dari jasa yang lampau pemerintah yang 10 pemerintah. Siapa saksinya? Tidak ada orang lain. Pangeran Jeta tuju Ibu Betawi muncul jadi orang perempuan. Ya, saya boleh jadi menjadi saksi sebab dari kehidupan yang lampau Pangeran Jeta sudah banyak jasa. Selalu tuang air bagi jasa. Saya simpan airnya. Simpan di mana? Di rambut. Mau kasih lihat berapa banyak? Fresh. Jadi banjir besar. Dewa Mara kalah, angkat tangan, tidak berani lawan sama Pangeran Jeta lagi, hilang. Sesudah Dewa Mara hilang, sorenya Pangeran Jeta terus meditasi. Sudah meditasi sampai dalam 8 jana. Bukan hanya meditasi saja, berikan lebih meditasi biasa. Maju lagi dengan vipassana. Maksudnya apa vipassana? Insight meditation atau vipassana,
panya, pakai vipassana panya. Jadi kalau meditasi saja namanya samatha, meditasi tenang. Maju lagi vipassana, panya, vipassana panya, merenungkan terus sampai mengerti semua timbul lenyap, termasuk badan jasmani, pikiran pun timbul lenyap. Oh, ini adalah kebenaran mutlak. Tidak kekal. Adicca namanya. Apa sebabnya? Tidak kekal. Sebab dukkha, menderita. Dan tanpa aku, bilang aku, punya aku, sesungguhnya bukan. Beliau analisis. Oh, gitu ya. Ini kebenaran mutlak. Ilmu ini timbul dengan vipassananya, pakai panya. Mendalam lagi, teruskan lagi sampai mengerti dukkha itu apa. Oh, apa sebabnya dukkanya? Kalau bisa lenyap dukkha, akan bahagia. Cara apa? Cara adalah 8 jalan mulia. Mulai dari mengerti benar, pengertian benar, sampai 8, tapi singkat jadi 3. Sila, samadhi, dan panya. Ilmu yang dapat ini namanya jnana. Jnana pertama beliau bisa mengerti jelas sekali mengenai kehidupan yang lampau. Beliau dapat kurang lebih jam 9 malam. Ini belum jam, ini baru jam 19. Bulan jam 7, bulan jam 8. Jam 9 malam beliau dapat singkat 1. Teruskan tadi mengembangkan vipassananya terus sampai dapat kedua, mengerti semua makhluk baik akan lahir di tempat enak, perempuan jelek akan ke tempat yang buruk. Ini adalah 2 nama Cuttupapada jnana, panya yang tingkat 2. Sesungguhnya ada 9, tapi disingkatnya ada 1, 2. Tapi beliau tidak berhenti. Sudah jam 12 malam masih teruskan mengembangkan lagi panyanya, terus vipassana panyanya, insight meditationnya, sampai matahari sudah mau terbit pagi hari. Dia bisa dapat tingkat terakhir, mengerti dukkha, sebabnya dukkha, lenyap dukkha, dan jalan atau cara untuk ada 8 jalan. Dengan ilmu yang dapat dalam vipassana ini terang sekali. Akibatnya kekurangan batin yang halus, kesalakahan yang halus atau kamasawa lenyap, kemarahan yang halus hilang, pawasawa hilang, dan kebodohan yang halus namanya avijja lenyap dari pikiran. Akibatnya pikiran mencapai kesucian, pikiran menjadi terang sebab kekurangan batinnya sudah lenyap semua, mencapai jadi Buddha.
hampir waktu mau pagi hari. Sampai begini, tidak ada lagi pikiran yang kotor, bersih, bening, bercahaya, menjadi Buddha. Ini tujuannya. Sesudah itu beliau menjalankan ajaran Sang Buddha untuk bisa mencapai kesucian, bebas dari penderitaan, bisa masuk. Jadi kita ikut cara Sang Buddha dengan dana, sila, meditasi dan panya akan mencapai tujuannya. Sudah mengerti apa kita yang harus lakukan. Jadi kita meditasi, ya tujuan sudah mengerti tujuannya apa. Ya, mari kita up. Nah, sudah mulai tadi minta sila, sudah melakukan sila. Nah, semua sudah menjalankan sila. Dana sudah biasa kan, biasa dana sila. Teruskan meditasi. Apa yang kita biasa pakai, mari kita jalankan. Umumnya pakai apa? Masuk nafas, masuk 1, 2, 3, 4, 5.